Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septi Azmi dari Pendidikan Matematika tingkat 1. Di sini Dara akan membahas mengenai perkembangan psikofisik. Nah, subtopik yang akan Dara bahas itu ada 5, yaitu perkembangan psikofisik, perkembangan motor fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan moral, juga peranan guru dalam perkembangan psikofisik. Oke, perkembangan psikofisik. Di sini ada dua kata yang asing gitu di kita, yaitu psiko dan fisik. Psiko itu memiliki arti jiwa, kejiwaan. Sedangkan fisik berarti raga atau sesuatu yang nampak, dapat dilihat oleh indera mata. Jadi perkembangan psikofisik itu adalah perkembangan yang meliputi dua aspek, yaitu kejiwaannya dan juga raganya atau sesuatu yang nampak pada diri suatu individu tersebut. Atau secara harfiah dapat dikatakan bahwa perkembangan psikofisik merupakan proses perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lain dan berlangsung pada diri seseorang secara terus-menerus sepanjang hayat, yang mana kondisi tersebut menjadikan pribadi berubah menuju arah kesempurnaan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan psikofisik pada bagian ini akan difokuskan pada proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Proses perkembangan tersebut meliputi yang pertama adalah perkembangan motor atau fisik. Perkembangan motor atau fisik merupakan proses perkembangan yang progresif. Nah, progresif itu artinya meningkat. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motor fisik siswa. Yang pertama adalah perkembangan syaraf. Sistem syaraf akan mempengaruhi kecerdasan dan menimbulkan pola tingkah laku anak. Atau dapat kita simpulkan, jika sistem syarafnya baik, maka tingkah laku yang dihasilkannya pun baik. Contohnya, sistem syaraf itu ada bermacam ya, ada saraf tepi dan juga ada saraf pusat. Untuk saraf pusat sendiri itu ada 2, ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak itu berfungsi sebagai pusat pengendali tubuh, mulai dari gerakan, hormon-hormon dan sebagainya. Yang kedua adalah otot, merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki peran untuk menggerakkan organ, menunjang mobilitas, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari otot adalah membantu dalam bergerak. Contohnya adalah otot rangka. Nah, otot rangka itu memiliki fungsi untuk menopang gerakan atau melakukan gerakan motorik seperti berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Dan itu berkaitan dengan motorik. Ketiga adalah fungsi endokrin sendiri. Itu merupakan jaringan kelenjar yang memiliki peran penting kelenjar endokrin yang mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Nah, selain itu, endokrin sendiri memiliki beberapa jenis. Ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar adrenal, dan ada kelenjar reproduksi dan lain sebagainya. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroid yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang, otak, dan juga sistem syaraf. Pada anak-anak, tekanan darah juga fungsi reproduksi. Yang keempat itu adalah perubahan struktur jasmani. Pada umumnya, semakin meningkat usia anak, maka semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobotnya. Perubahan jasmani ini berpengaruh pada perkembangan kecakapan dan kemampuan motor skills anak. Misalnya, timbulnya kesadaran peserta didik yang berbadan terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu kecil, atau terlalu rendah, dan sebagainya akan mempengaruhi pola sikap baik di kelas maupun di luar kelas. Contohnya, yang terlalu besar gak mau duduk di depan atau paling depan karena merasa insecure atau takut teman-temannya secara tidak langsung memperhatikannya dengan ukuran tubuhnya yang terlalu besar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif, merupakan perkembangan yang berkaitan dengan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap. Di tahap tersebut ada 4 tahap. Yang pertama adalah sensorimotorik,
Yang kedua pre-operational, yang ketiga concrete operational, yang keempat formal operational. Nah, untuk sensori motorik itu berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun. Di mana tahap ini itu dikenal dengan tahap disseminating atau labeling. Nah, maksudnya gimana, Dar? Kita kasih contoh ya. Contohnya, pada tahap ini seorang anak itu tidak memahami apa yang mereka buat, kecuali hanya mencari cara melakukan perbuatan tersebut. Pada tahap ini, seorang anak tahu misalnya di sampingnya itu ada sebuah mainan. Kalau dia sentuh, kalau dia nggak sentuh dia nggak tahu kalau di situ tuh ada mainan gitu. Yang keduanya pre-operational itu berlangsung dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak tidak lagi hanya bergantung pada kegiatan indrawinya. Dalam arti, anak tersebut sudah menggunakan pemikirannya, namun belum mencapai tingkatan yang sempurna gitu. Nah, selain itu, pemikirannya tersebut masih berupa pemikiran dari khusus ke khusus. Contohnya, tentang hewan. Mereka hewan, dia taunya panda sama beruang. Ketiga adalah tahap concrete operational dari 7 sampai 11 tahun. Nah, anak sudah bisa berpikir logis tentang berbagai hal termasuk yang agak rumit dengan syarat hal itu disajikan dengan konkret. Contohnya, pemikiran bahwa orang bisa terbang. Nah, dia coba untuk terbang, ternyata nggak bisa, manusia itu nggak bisa terbang. Nah, dengan contoh yang konkret, dia menggunakan logikanya. Oh iya ya, manusia tersebut nggak bisa terbang ternyata, bisanya berjalan gitu. Nomor 4, selanjutnya adalah tahap formal operasional, itu dari usia 11 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini sudah mampu berpikir secara logis tanpa kehadiran benda-benda konkret. Dengan kata lain, anak mampu melakukan abstraksi namun bertahap. Nah, contohnya itu seorang anak dalam mengerjakan soal cerita matematika. Misalnya ada soal matematika, seorang anak tersebut disuruh mencari luas lapangan yang mana di setiap keliling lapangannya tersebut ditanami pohon setiap 2 meter. Nah, di situ dia tuh bakal mengabstraksikan, oh taman tuh bentuknya gini. Ada pohon setiap 2 meter. Nah, dikurangin deh kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial dan moral merupakan proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, peranan guru dalam perkembangan psikofisik. Oke, peranan guru dalam perkembangan psikofisik adalah berusaha mengembangkan perilaku peserta didiknya. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, guru harus memahami proses dan mekanisme terbentuknya perilaku individu melalui 2 pendekatan, yakni behaviorisme dan holistik. Oke. Yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme merupakan pola perilaku yang dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan menciptakan stimulus tertentu dalam lingkungan. Contohnya gimana, Dar? Oke. Contohnya, ada stimulus untuk melakukan pembelajaran atau belajar. Nah, stimulus atau stimulusnya itu misalnya perintah orang tua atau karena ingin meraih prestasi setinggi-tingginya. Nah, secara tidak langsung, maka akan tercipta rangsangan untuk melakukan pembelajaran atau belajar secara terus-menerus untuk mencapai targetnya tersebut. Oke. Yang kedua adalah holistik. Nah, kalau holistik itu adalah perilaku itu bertujuan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ada aspek-aspek intrinsik yang melahirkan perilaku dengan mekanisme kuat, yang berarti tujuan apa sih yang bakal kita capai? Oke, targetnya gitu. Target kita tuh apa? Terus how? Nah, gimana supaya kita bisa mencapai target tersebut? Dan why? Mengapa kita harus mencapai target tersebut? Jadi motivasi kita untuk mencapai target tersebut gitu. Mungkin sekian yang bisa Dara sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.